Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai perhitungan biaya absorpsi dan biaya variabel serta manajemen persediaan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama Dea Fadila Rahmawati, yang kedua Heni Chandra Yunas Triarin, yang ketiga Elena Tias Apsari Pramudya. Pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan laporan laba rugi variabel dan absorpsi. Pusat laba dinilai berdasarkan laporan laba rugi, akan tetapi laporan laba rugi perusahaan secara keseluruhan tidak terlalu berguna untuk tujuan ini. Dua metode perhitungan laba yang telah dikembangkan, yaitu satu berdasarkan perhitungan biaya variabel dan yang lainnya berdasarkan perhitungan biaya penuh atau absorpsi. Perbedaan antara perhitungan biaya variabel dan absorpsi bergantung pada perlakuan terhadap satu biaya tertentu, yaitu overhead tetap. Perhitungan biaya variabel yang juga disebut perhitungan biaya langsung hanya membebankan biaya manufaktur variabel ke produk. Biaya-biaya ini meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Perhitungan biaya absorpsi membebankan semua biaya manufaktur pada produk, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap adalah hal-hal yang menentukan biaya produk. Menurut perhitungan biaya absorpsi, overhead tetap dipandang sebagai biaya produk, bukan biaya periode. Penilaian persediaan. Perhitungan biaya persediaan akhir dapat menggunakan perhitungan biaya absorpsi dan perhitungan biaya variabel. Pada persediaan absorpsi, persediaan akhir mencakup biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap per unit. Pada metode perhitungan biaya variabel, persediaan akhir hanya mencakup biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Tidak dimasukkannya overhead tetap dalam hasil biaya persediaan perhitungan biaya variabel membuat penilaian persediaan yang lebih rendah daripada model absorpsi. Laporan laba rugi dengan menggunakan biaya variabel dan absorpsi. Karena biaya produk per unit merupakan dasar bagi perhitungan harga pokok penjualan, metode perhitungan biaya variabel dan absorpsi dapat mengakibatkan angka laba bersih yang berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena jumlah overhead tetap yang diakui sebagai beban pada kedua metode. Laba rugi segmen dengan biaya variabel. Laporan tentang kontribusi laba suatu unit atau kegiatan tertentu dalam suatu perusahaan disebut laporan segmen. Informasi ini akan membantu manajemen untuk memfokuskan diri pada masalah suatu divisi yang perlu dipecahkan, memberikan dana tambahan untuk divisi yang merugikan. Jika menggunakan metode variable costing, biaya tetap perlu dipisah menjadi biaya tetap langsung atau direct fixed expense dan biaya tetap bersama atau common fixed expense. Biaya tetap langsung adalah biaya tetap yang dapat ditelusuri secara langsung pada suatu segmen atau dapat dihindarkan jika segmen tersebut dihilangkan karena terjadinya biaya tersebut disebabkan oleh segmen bersangkutan. Pengambilan keputusan manajemen persediaan atau JIT. Wijaksono mengungkapkan, just in time adalah suatu filosofi bisnis yang khusus membahas bagaimana mengurangi waktu produksi baik dalam proses manufaktur maupun proses non-manufaktur. Selain itu, dijelaskan pula dalam bukunya Hamming bahwa sistem produksi just in time merupakan strategi pengaturan sediaan yang menerapkan konsep untuk meningkatkan rasio laba terhadap investasi atau return on investment dari sebuah usaha bisnis dengan mengurangi persediaan dan biaya-biaya yang terkait dengan persediaan.
Persediaan tersebut meliputi persediaan bahan baku, barang sedang dalam pengerjaan, dan persediaan barang jadi. Tujuan utama just in time adalah menghilangkan pemborosan melalui perbaikan terus-menerus atau continuous improvement. Pada dasarnya, sistem produksi just in time mempunyai 6 tujuan dasar sebagai berikut. A. Mengintegrasikan dan mengoptimumkan setiap langkah dalam proses manufacturing. B. Menghasilkan produk yang berkualitas sesuai keinginan pelanggan. C. Menurunkan ongkos manufacturing secara terus-menerus. D. Menghasilkan produk hanya berdasarkan keinginan pelanggan. E. Mengembangkan fleksibilitas manufacturing. Selanjutnya adalah studi kasus dari Elkom INC, laporan laba rugi segmen tahun 2005 dengan dasar perhitungan biaya absorpsi, stereo, dan perekam video. Total penjualan dari stereo adalah 400.000, dikurangi dengan harga pokok penjualan variabel 300.000, dikurangi penjualan dan administrasi variabel 5.000, margin kotornya adalah 400.000, dikurangi 300.000, dikurangi 5.000 sama dengan 95.000. Selanjutnya untuk yang perekam video, total penjualan adalah 290.000, dikurangi harga pokok penjualan variabel 200.000, dikurangi penjualan dan administrasi variabel 10.000, jadi margin kotornya adalah 290.000 dikurangi 200.000 dikurangi 10.000 sama dengan 80.000. Sedangkan total penjualan dari stereo dan perekam video adalah 690.000, dikurangi dengan harga pokok penjualan variabel 500.000, dikurangi dengan penjualan dan administrasi variabel 15.000, jadi margin kotornya adalah 175.000. Margin kotor dikurangi dengan overhead tetap langsung. Untuk yang stereo 95.000 dikurangi 30.000 dikurangi 10.000, jadi margin segmennya adalah 55.000. Begitu juga untuk perekam video, 80.000 dikurangi 20.000 dikurangi 5.000 sama dengan 55.000. Untuk total stereo dan perekam video, margin kotornya 175.000, dikurangi overhead tetap langsung 50.000, dikurangi beban penjualan administratif 15.000, jadi margin segmennya adalah 110.000. Kemudian dikurangi dengan beban tetap umum. Margin segmen dari stereo 55.000 dikurangi dengan overhead tetap umum 25.000 dikurangi dengan penjualan dan admin 10.000, jadi total laba bersihnya adalah 20.000 karena margin segmennya lebih besar dari beban tetap umum. Untuk yang perekam video, margin segmennya 55.000 dikurangi overhead tetap umumnya 75.000 dikurangi penjualan dan admin 10.000, jadi rugi bersihnya adalah 30.000. Untuk total dari stereo dan perekam video, margin segmennya adalah 110.000 dikurangi overhead tetap umum 100.000 dikurangi penjualan dan admin 20.000, jadi rugi bersihnya adalah 10.000. Dengan memperhatikan tampilan yang di atas, bahwa stereo dan perekam video memiliki margin kontribusi positif yang sebesar 95.000 untuk stereo dan 80.000 untuk perekam video. Kedua produk menghasilkan penjualan yang melebihi variabel yang dapat digunakan untuk membantu menutup biaya tetap perusahaan. Akan tetapi, sebagian dari biaya tetap perusahaan disebabkan oleh segmen itu sendiri. Jadi, ukuran real kontribusi laba dari masing-masing segmen adalah jumlah yang tersisa setelah biaya tetap langsung ditutupi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.